sosok perempuan berjubah hitam dan rambut panjang. Mukanya tidak kelihatan ya. Jadi dibangunkan kami dan dia bilang, kalian dengar gak suara orang menangis? Suara orang menangis di sebelah rumah itu, rumah saudara saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cincik tuan-tuan semua, berjumpa kembali dengan saya dalam channel Budak Melayu Reaction. Baiklah cincik tuan-tuan semua, pada hari ini saya tidak akan mereaction sebuah video horor, tapi saya akan bercerita kepada cincik tuan-tuan semua. Ini kisah nyata yang pernah saya alami, yaitu kisah mistis ya. Baiklah cik-cik tuan-tuan semua, sebelum saya mulai bercerita kisah mistis yang pernah saya alami, saya mohon dukungannya kepada cik-cik tuan-tuan semua yang telah mampir di channel Budak Melayu Reaction ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, comment, and share, agar channel ini lebih bisa berkembang lagi dan bisa selalu berbagi kepada cik-cik tuan-tuan semua tentang kisah horor ataupun video horor. Baiklah cik-cik tuan-tuan semua, kisah ini bermula pada waktu senja. Di waktu itu saya ingin pergi mandi di sebuah sungai. Dan hari itu mulai maghrib saya pergi ke sungai. Sungai itu masih dikelilingi hutan, dan saya hanya sendiri pergi mandi di sungai itu. Sebelumnya paman saya ada yang menegur saya. Dia menegur saat saya pergi sungai itu, menegur mau kemana tadi kan. Dan saya bilang saya mau mandi di sungai. Tapi paman saya bilang jangan mandi di sungai, mandi di rumah aja. Tapi karena saya segan, karena di situ daerah yang susah air ya, jadi saya bilang tak apa-apalah, saya mandi di sungai aja ya. Setelah itu saya pergi ke sungai itu. Hari pun mulai gelap karena mau masuk maghribnya sekitar hampir jam 6. Itu suasana sangat sunyi, hanya ada bunyi jangkrik. Pokoknya seram di saat itu. Langit mulai gelap dan saya langsung mandi di sungai itu. Setelah mandi saya pulang. Itu kejadian itu pada hari Sabtu ya, pada hari Sabtu malam minggu. Setelah malamnya, singkat ceritanya, di malam harinya saya tidur bersama saudara saya. Tiba-tiba saat saya tidur itu ada terdengar suara membangunkan saya. Pikar, bangun gitu kan. Jadi saya saat itu dalam keadaan ngantuk, mencoba membuka mata saya. Setelah saya membuka, yang saya lihat di saat itu hanyalah sebuah, saya mengingat cerita itu agak seram ya, hanya melihat seperti wanita berjubah hitam, rambutnya panjang seperti tertiup angin. Dan saya merasa ketakutan. Saya hiraukan orang itu memanggil saya, dan saya langsung menarik selimut menutup muka saya. Dalam ketakutan
saya menutup muka saya dengan selimut. Namun suara itu terus memanggil saya, Pikar, Pikar, bangun. Jadi saudara yang di sebelah saya ini terbangun. Rupanya yang memanggil saya itu adalah mamanya. Tapi perasaan saya di hari itu hanya sosok perempuan berjubah hitam dan berambut panjang. Mukanya tidak kelihatan ya. Jadi dia bangunkan kami dan dia bilang, kalian dengar tak suara orang menangis? Suara orang menangis di sebelah rumah itu, rumah saudara saya juga. Jadi ada suara nangis, mungkin katanya mama saudara saya itu nangis. Jadi disuruhnya saya berdua saudara saya itu untuk melihat di rumah itu. Waktu itu pada pas pukul jam 12, saya sadar itu jam 12 malam ya. Saya pun berdua saudara saya itu keluar dari rumah, pergi ke rumah sebelah itu, melihat, mencari suara nangis itu. Tapi di antara kami itu saya sendiri yang tak dengar suara perempuan nangis itu ya. Jadi kami melihat di rumah itu kosong, tiada orang satupun. Pas kami sampai di rumah itu, mamanya teman saya ini, mamanya saudara saya ini memanggil kami, hei, dengar tak suara tuh? Suara orang nangis tuh, gitu kan. Tapi saya sedikit pun tak ada dengar, teman saya dengar. Jadi dalam mencari-cari tak jumpa ke suara orang nangis tuh. Jadi kami pergi ke rumah kakek kami panggil Aki lah ya. Kami pergi ke rumah kakek kami itu, tak jauh dari rumah itu. Kami bilang assalamualaikum. Jadi Aki saya itu keluar. Aki itu dah almarhum ya. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah yang semulia-mulianya dan diampuni segala dosa. Jadi saat itu kita sambung ceritanya ya. Saat itu kakek itu keluar. Kenapa kata dia kan? Itu di rumah makcik lah ya, mama saudara kami, makcik ada suara orang nangis gitu. Jadi kakek itu keluar bersama kami. Kami bawa senter dilihat dia dalam rumah lewat celah-celah lubang, rumah tak ada orang. Di senternya berdiri menurut saya. Senternya rumahnya panggung, senter bawah rumah tak ada orang. Jadi maka mamanya teman saya ini teriak lagi, itu suaranya suara orang nangis. Kaget saya saat itu pun masih tidak terdengar ya. Jadi kata kakek saya, tak ada orang katanya kan. Jadi kami mulai meranjak pergi dari rumah itu. Ada dari sekitar 5 atau 6 meter di rumah itu ada pohon rambai. Di pohon rambai itu ada buayan. Jadi kakek saya itu menyenter di rambai itu, langsung dia lihat buayan itu. Kakek saya itu bilang, ini dia katanya. Tapi di situ satu pun tak ada yang melihat siapa yang ada di situ. Jadi kami bertanya, siapa kek? Emang ada siapa situ kek? Tuh orang tu main buai katanya kan. Kami mulai takut. Maka di buayan itu tak ada orang. Kakek itu bilang itu di buai itu dia lagi main buai. Jadi kami pun terasa makin takut berdua saudara saya ini. Kakek saya bilang dah balik aja langsung. Rupanya tuh saudara saya ini langsung lari. Saya pun langsung takutan, saya lari. Saya tarik bajunya karena saya takut dia berlari sambil narik bajunya. Masuk ke rumah itu. Jadi di satu waktu saya tak bisa tidur.
bisa tidur rasa karena ketakutan ya, dengan sosok yang saya lihat waktu saya tengah tidur tuh, yang dibangunkan oleh mama saudara saya itu memang sosok wanita baju hitam, rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan. Itu saya masih terbayang-bayang. Jadi besoknya lagi saya pergi ke rumah kakek saya itu, lewat di pohon rambai itu di siang hari ya. Rambai itu saya terasa takut karena teringat kejadian malam tadi kan. Saya terasa takut. Saya tak lihat-lihat pohon itu, saya lewat aja sampai di rumah itu. Saya berbual-bual lah dengan kakek saya itu, berbual-bual hingga di tengah hari itu saya tertidur siang, tertidur. Jadi perasaan saya saat tidur itu ada sosok wanita lagi yang menindih tubuh saya. Jadi saya mau minta tolong tak bisa, mau teriak pun tak bisa. Jadi saya paksa saya coba istighfar, coba ucap, coba semua, saya baca Al-Fatihah apa. Jadi saya mekik, saya bangun terkejut saya bangun kan. Jadi kaki saya tanya apa gitu kan. Saya cerita ada perempuan baju putih pula, tak seperti malam tadi baju hitam, baju putih. Astagfirullah, baju putih kan, putih menindih saya. Istilahnya seperti ingin menyekik saya lah kan. Dalam mimpi saya tu ada kakek saya, itulah nolong saya sampai saya bisa sadaran. Jadi kakek saya bilang, kau salah tak? Salah apa ni? Coba kau ingat, salah tak? Apa yang kau buat di sungai itu? Jadi baru saya teringat, saya cuma mandi ke. Memang mandi tu di merinding kayak ni. Saya mandi hampir maghrib di senja hari. Saya sendiri mandi di situ. Sungai itu suasananya memang hutan, keliling hutan. Dari jalan besar itu sekitar 100 lebih meter saya masuk ke dalam itu. Jadi saya, apa yang kau buat ke sungai itu? Tak ada kayak, saya mandi cuma saya mandi. Ya namanya kita mandi ini kan tak pakai baju, tak pakai celana, yang pakai celana dalam. Rupanya kata kakek saya, orang di sungai itu marah dengan saya mandi di situ di hari senja. Habis itu mandi, kata mungkin saya tidak sopan mandi dalam keadaan hanya pakai pakaian dalam kan. Jadi dia marah di situ. Jadi semenjak itu saya tak berani, betul saya tak berani pergi di desa itu. Sekitar sebulan lebih saya tak pergi situ, saya takut dengan sosok wanita itu. Sekitar sebulan lebih lah saya tak pergi situ lagi. Saya kalau lewat pergi ke jalan situ yang ramai dengan sungai itu pun saya tak lihat kiri kanan lagi, saya lurus saja. Saya takut, betul saya takut. Saya terbayang terus baju hitam, rambut panjang, dengan di mimpi di siang hari itu dengan sosok wanita baju putih. Ini rupa-rupanya di sungai itu memang sungai, termasuk sungai keras lah ya, sungai angker. Sungai itu memang sungai, istilahnya sungai bersih, kita tidak boleh cabul di situ, kata kakek saya kan. Kalau mau apa-apa harus pamit. Mungkin saya di sana itu mungkin terlalu lancang, tidak ada mengucapkan assalamualaikum ataupun numpang mandi apa semua kan. Jadi dengan kejadian itu saya mulai berhati-hati, karena kita ini hidup berdampingan dengan makhluk gaibnya. Baiklah cik-cik tuan-tuan, itulah tadi kisah mistis saya yang pernah saya alami sendiri, yang diganggu oleh sosok wanita
berjubah hitam dan wanita berjubah putih, yaitu makhluk gaib penghuni sebuah sungai itu. Itulah cik-cik tuan-tuan semua, terima kasih bagi yang telah sudi mendengar kisah pribadi saya ini, kisah mistis saya ini. Semoga ada manfaatnya pula kisah saya tadi. Semoga kita jumpa di lain hari lagi di video selanjutnya, kisah-kisah mistis yang pernah saya alami ataupun kisah-kisah mistis dari teman-teman saya ataupun dari saudara saya. Cik-cik semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.